Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga bisa menggunakannya pada malam hari ini untuk menambah ilmu dan amal kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhwat rahimakumullah, sesuatu yang amat penting dalam kehidupan kita adalah al-fahm, jadi memahami, atau di dalam banyak kitab ya itu selalu diawali dengan babul ilmi, bab tentang ilmu. Karena kalau kita lihat, kita pahami ayat yang pertama lahir itu juga ayat tentang perintah kita supaya senantiasa mencari ilmu dengan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Agar kita membaca dan tidak sembarang membaca, tapi membaca dengan bismi rabbika, dengan atas nama Rabbmu yang telah menciptakanmu, yang telah mengajarimu dari sesuatu yang tidak diketahui. Rasulullah menguatkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah tentang thalabul ilmi ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim wa muslimatin. Cari ilmu adalah satu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dan mencari ilmu dalam Islam itu minal mahdi ilal lahad, semenjak dari ayunan sampai ke liang lahat. Dalam sebuah athar disebutkan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah kau orang yang alim, yang punya ilmu, yang kemudian mengajarkan ilmunya. Yang pertama, yang paling tinggi. Kalau tidak punya ilmu, tidak bisa mengajarkan, au muta'alliman, atau kau orang yang belajar dengan segala arti belajar, sungguh-sungguh menyiapkan diri supaya disampaikan tadi, menyiapkan segala perangkat, menyiapkan indera kita, wajah indera kita, perhatian kita, hati kita, itu muta'allim. Kalau maunya ada orang yang tidak bisa muta'allim karena kendala-kendala tertentu, au mustami'an, ya kau dari pendengar saja, mendengar. Ya. Kalau mendengar umpamanya juga tidak bisa, itu minimal au muhibban, atau mencintai ilmu, mencintai orang mencari ilmu, mencintai para ulama, itu sudah batas minimal. Ya.
Wala takun khamisan, jangan kau menjadi orang yang nomor 5. Nomor 5 itu punya ilmu ndak, belajar serius ndak, kan? Mendengarkan enggak, cinta aja tidak, senang aja tidak. Kalau tidak cinta berarti membenci. Ada orang ulama dibenci, ya itu sudah masuk khamisan yang dilarang. Dan sebagaimana kita perlu ilmu dalam banyak aspek kehidupan dunia, perlu ilmu, jadi sarjana perlu ilmu, jadi bisnismen perlu ilmu, jadi petani perlu ilmu, ya apalagi urusan akhirat. Maka disebutkan asal juga ya, man arada dunya fa'alai bil ilm. Barang siapa yang ingin dunia, maka dia harus punya ilmu. Wa man aradal akhirata, orang yang ingin akhirat perlu ilmu. Wa man aradahuma, yang mau kedua-duanya dunia dan akhirat, ya perlu ilmu. Nah, itulah yang mendasari kita supaya terus-menerus mencari ilmu. Nah, malam ini kita akan bicara tentang makna Islam. Ini kita jadi orang Islam sudah lama, orang tua kita sudah Islam, insyaallah ada turunan, ada yang seterusnya. Tapi bisa jadi belum banyak orang yang tahu tentang Islam. Baik, silakan lanjutkan. Nah ini, wah ini panah-panah ya. Jadi makna Islam, kata-kata al-Islam itu dari beberapa kata ya, yang searti dengan al-Islam. Pertama dari aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu islaman. Itu artinya menundukkan. Jadi kalau dikait dengan Islamul wajhi, wajah yang Islam itu berarti wajah yang menundukkan, menunduk. Juga Islam itu juga mengandung arti al-istislam. Al-istislam. Akarnya semua sama ya, dari sin lam mim. Sin lam mim menjadi aslama yuslimu islaman. Nah, itu namanya kalau dalam ilmu shorof itu rubai, fi'il madhi yang terdiri dari 4 kata. Jadi aslama yuslimu islam. Kemudian dari istaslama yastaslimu istislaman. Al-istislam. Nah, itu artinya berserah diri. Jadi kalau wajah Islam itu berarti menundukkan, istaslama itu berserah diri. So, kalau perang itu, kalau ada perang, kemudian namanya istaslama al-adu. Nah, itu artinya musuh itu sudah menyerah. Nah, maka dalam Islam itu ada menyerah. Kata-kata al-Islam itu, orang yang Islam itu orang yang menyerah. Kalau bahasa Jawa itu pasrah bongkoan. Itu dari Islam itu juga mengandung. Kemudian juga Islam itu artinya juga as-salamah. As-salamah artinya suci, bersih, gitu kan. Selamat. Ada lagi ya. Selamat itu lebih di sini lebih tekanannya pada bersih, suci. Terus assalam. Ya, bisa juga tadi ya. Bisa juga assalam itu selamat juga bisa. Kemudian assalam itu damai. Ini selamat maksudnya di sini lebih pada kedamai, itu salam itu damai. Al-Islam dinus salam. Islam itu agama yang damai. Orang Islam itu selalu menekan pada kedamaian.
Kemudian ini sebenarnya salah itu ya, kalau ini selamat itu nanti yang atas terus asalmu itu bisa juga perdamaian, tapi juga masih ada lagi sebenarnya apa namanya, ini kalau ini terusnya asilmu ya, asilmu itu ya damai juga gitu lah. Ada lagi satu lagi as-sulam itu tangga gitu. Jadi makna Islam secara bahasa ini penting ya, memberikan basic awal dari keislaman seseorang. Ketika sudah mengaku sebagai orang Islam atau sudah masuk Islam sebagai Muslim, itu mestinya terpatri juga, tertanam juga dalam pikiran kita arti-arti kosakata Islam itu yang terkandung dalam kata-kata Islam itu, supaya orang tidak kontra ya, tidak kontradiksi antara orang Islam kok tidak mengandung unsur-unsur ini. Orang Islam kok tidak Islamul wajhi, tidak menundukkan kepala, tidak patuh gitu. Nah, itu bukan Islam itu. Orang Islam kok masih ngeyel ini bahasa COVID ini sering orang masalah ngeyelan. Tapi ada juga yang ngeyel lebih dari tidak mensikapi COVID. Ngeyel rasolat, ngeyel razakat, ngeyel juga. Nah, akhirnya orang-orang yang mengaku Islam tidak menjiwai Islamul wajhi, tidak istislam itu dalam hatinya itu tidak bersih. Kan dalam itu ayatnya sudah dicantumkan ya, nanti bisa dikaji karena waktunya kan tidak lama ini, satu-satu ayatnya nantinya. Jadi namanya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, dia harus bersih hatinya, dan hatinya akan selamat gitu kan. Terus langsung damai. Jadi dasar Islam itu damai. Kenapa perang? Nah, itu karena ada orang yang menghalangi dakwah. Ada orang yang menghalangi dakwah. Mestinya dakwah itu harus menyebar ke semua orang. Ada yang menghalang-halangi. Adapun setelah didakwai mau iman tidak iman itu silakan. Insya Allah, kalau mau iman lah. Tapi yang jelas harus dakwah harus sampai. Nah, kok dihalang-halangi? Nah, ini kalau dinego-nego nggak bisa ya akhirnya jihad, ya kan? Perang. Perang itu bukan asal. Yang asal itu damai. Juga karena memang kita diserang, malah ya serang diam-diam aja. Ya mungkin ya. Nah, itu. Ini istilah-istilah ini, jadi kita sebagai orang Islam itu asalnya kita adalah insan manusia yang senang damai. Baik, ini secara bahasa. Kemudian di dalam istilah kalimatul Islam ini mencakup beberapa hal di sini nih, yang juga cerminan dari kata tadi. Nah, jadi umpamanya Islam itu adalah khudu, ketundukan, tunduk. Kemudian wahyun ilahiyun, bahwa agama Islam ini wahyu ilahi, bukan buatan manusia. Maka sering kita diingatkan, kalau kita maksiat itu jangan lihat maksiatnya. Maksiat ada besar, ada kecil, jangan lihat itunya. Tapi dilihat siapa yang membuat syariat, siapa yang memerintahkan. Yang memerintahkan Allah loh. Yang ditaati itu Allah, yang dilanggar itu Allah. Wahyun ilahi.
Kemudian Islam itu adalah dinul anbiya wal mursalin. Agama dari para nabi dan para rasul. Ini di masyarakat sering banyak kesalahan, pemahaman. Seolah-olah agama Islam itu hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Malah sampai kalau Nabi Isa itu ya agamanya Nasrani. Kalau Musa itu agamanya Yahudi. Ini kan banyak juga lah. Ya. Jadi itu salah. Jadi seluruh para nabi, seluruh para rasul itu membawa agama yang sama, yaitu agama tauhid, Islam. Bahkan sebetulnya bukan hanya manusia ya, alam ini semua tunduk Islam. Nanti pada saatnya akan ada tema tentang Islamul Kaun. Alam ini semua Islam, alam ini semua tunduk. Diri kita ini ada dua jenis. Dalam diri kita ada, kalau yang sudah Islam itu ada Islamul Kaun dan Islam Syariah gitu. Sesuai syariatnya sebagai salah satu ciptaan Allah kita ini juga sudah tunduk dari kecil itu. Kita tidak pernah minta di dalam perut ibu, dalam kandungan kita ada di sana, terus dilahirkan, kecil, remaja, besar dan seterusnya, itu semua adalah kita tunduk. Ya. Bentar ya. Jadi wahyun ilahi, dinul anbiya wal mursalin. Jadi ada Yahudi, ada Nasrani itu penyelewengan ya. Mohon maaf sebentar, saya ada tamu sebentar. Baik, sambil menunggu Ustadz Tulus, para peserta, bapak-bapak, ibu-ibu, monggo Ustadz. Ya, ya. Kemudian ahkamullah, hukum-hukum Allah. Nah, ini juga harus disikapi ya. Ada perintah-perintah Allah dan larangan itu hukum-hukum Allah, bukan hukum-hukum buatan manusia. Tadi sudah saya sampaikan, kita jangan melihat sesuatu larangan itu hanya larangannya. Siapa yang membuat larangan? Siapa yang membuat perintah? Ya. Kemudian as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ini penting juga. Sebab dalam perjalanan manusia ini berseliweran berbagai macam jalan. Sehingga di awal-awal itu Rasulullah sudah menegaskan ketika ada ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Katakanlah bahwa ini adalah jalanku yang lurus, sirati mustaqiman fattabi'uhu, ikutilah jalan ini. Ini hanya satu jalan. Wala tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan-jalan yang macam-macam itu. Jadi realitas kehidupan itu banyak jalan, tapi kita hanya suruh mengerti jalan yang satu. Ada siratul mustaqim. Sebentar ya. Kemudian kalau kita mengikuti jalan lurus, nanti akan ketemu salamatud dunia wal akhirah, keselamatan dunia dan akhirat. Nah, itu harus pikir tuh, bahwa Islam itu bukan main-main, ini bukan main-main, bukan hanya sekedar status atau sekedar predikat atau apa label, enggak. Inilah jalan yang lurus dan inilah yang akan mengantarkan keselamatan dunia dan akhirat. Orang selamat dunia aja tidak mudah, apalagi selamat akhirat. Kita itu
Sudah ada jalan, sudah ada panduannya, sudah ada rambu-rambunya. Nah, sehingga dengan unsur-unsur Islam yang seperti ini, maka dikatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa meninggikan. Nggak ada wahyu, nggak ada hukum, nggak ada jalan, nggak ada yang menandingi dari Islam. Nah, terus. Di slide-nya teruskan. Maaf, Ustaz. Ini tiba-tiba close sendiri. Slide-nya masih kan? Masih, Ustaz. Oh iya. Close sendiri tadi. Oh, iya. Nanti titip ini ya. Jadi ini hanya meneruskan tadi ya, meneruskan tadi secara bahasa Islam dan akar kata salima yang berbentuk dari huruf sin, lam, dan mim. Dari akar kata ini kita dapati ada Islamul wajhi, ada istislam, terus ada assalama, ada assalam, ada assalam atau silm, gitu ya. Terus, nah, ketika seseorang menundukkan wajahnya kepada Allah dan berserah diri kepadanya, pada saat itulah ia bersih dari kesombongan dan kepongahan. Jika itu yang ia lakukan, ia akan merasakan kedamaian hidup dalam naungannya, terjamin kehidupannya, terbebas dari cemas dan takut. Jadi, tidak hanya kata-kata tadi itu terkandung dalam makna Islam, tapi itu adalah rangkaian. Dimulai dari tunduk wajahnya, menundukkan nanti tetap kepatuhan kepada Allah, ya, istislam, berserah diri. Nah, kalau orang sudah berserah diri, maka dia merasa hina yang besarnya Allah, maka hilanglah kesombongan, kepongahan, termasuk kalau pongah itu tidak mau taat, ya, atau pilih-pilih. Perintah itu yang sesuai hawa nafsunya dilakukan, yang tidak. Itu hilang mestinya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, kepasrahan, bersih dari kesombongan, maka akan merasakan kedamaian hidup dalam naungannya. Terjamin kehidupannya, terbebas dari cemas dan takut. Wah, ini cemas dan takut ini harganya sangat mahal. Ya, kalau orang itu sakit ke dokter, kalau maunya stres, ya ada obatnya, tapi hakikatnya ketenangan itu nggak ada yang jual. Itu adalah given, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketundukan seseorang, ya kan? Karena kepasrahan seseorang, karena terkikis dari kesombongan, tak ada seterusnya. Ya, baik, teruskan. Nanti diingatkan kalau udah menjelang mau selesai ya. Biasa. Jadi nama agama ini tidak berdasarkan pada pembawa atau tempat diturunkannya atau nama-nama lainnya. Islam diambil dari sikap yang harus dilakukan penganutnya. Dengan sikap itu mereka akan mendapat dan menebarkan kedamaian dan kesejahteraan untuk seluruh alam. Kalau kita lihat Al-Quran, Sunnah, literatur Islam, kita akan mendapati bahwa kata Al-Islam memiliki banyak makna sesuai dengan konteks pembicaraannya, Mas. Nah, juga ini diantara lain makna-makna itu adalah terus
ya menguatkan tadi lah. Jadi identik dengan wahyu Allah itu, pertama kan wahyu Allah tadi, bisa identik dengan kitab sucinya yaitu Al-Quran dan Sunnah yang menjadi penjelas. Keduanya merupakan wahyu ilahi. Jadi yang wahyu ilahi itu tidak hanya Al-Quran. Jadi hadis itu juga wahyu, karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali atas dasar wahyu. Jadi wahyu itu tidak hanya Al-Quran, ya hadis qudsi, hadis biasa gitu. Tadi sudah saya katakan juga pertama itu dikhudu ya, tunduk ya. Pertama itu tunduk, ketundukan. Tadi sudah saya sebutkan juga bahwa yang tunduk tidak hanya manusia saja, tapi juga semua yang ada di langit dan di bumi tunduk dan patuh kepada Allah, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Yang terpaksa itu biasanya manusia, kalau yang lain itu ya tunduk, betul-betul tunduk. Matahari tunduk, bulan tunduk, dan seterusnya. Jadi yang kedua adalah wahyu Allah ya. Terus tadi sudah wahyu. Ini menguatkan tadi. Dan yang surat Al-Anbiya tadi ya. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kami tiada mengutus rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Karena ini dinul anbiya wal mursalin. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Menguatkan ini tadi tentang wahyu tadi. Bahwa agama itu wahyun ilahiyun. Wahyu dari Allah. Terus ini juga inhuwa illa wahyun yuha wa ma yantiqu 'anil hawa inhuwa illa wahyun yuha. Nabi tidak mengucapkan sesuatu kecuali dia hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada. Terus tadi sudah disebutkan dinul anbiya wal mursalin ya. Bahkan dalam hadis itu disebutkan semuanya kami para nabi adalah saudara seayah karena pangkal agama kami satu. Nah, jadi karena agama satu itu ada istilahnya ukhuwah fiddin, ya kan? Jangan salah baca nanti, kalau baca bukan ikhwah fiddin, ikhwah fiddain. Nah, kalau ikhwah fiddin saudara seagama, kalau ikhwah fiddin podo-podo utang. Oh kamu utang di sana ya? Oh kamu juga? Iya. Oh berarti ikhwah fiddain. Sama-sama utang, sama-sama iso bayar. Kaum muslimin mengimani kitab-kitab suci yang terturunkan kepada semua nabi dan rasul, tidak membeda-bedakan. Ya, istilahnya la nufarriqu baina ahadin min rusul. Tadi terus keempat ahkamullah itu ya. Jadi agama Islam itu adalah hukum-hukum Allah. Karena Islam adalah sistem hukum yang memuat hukum-hukum Allah yang terkandung di dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran, ada sunnah, ada ijma maupun qiyas. Kita harus akrab ya istilah-istilah ini ya. Biasanya orang ajaran Islam itu apa? Quran Sunnah. Ya itu tidak salah. Tapi implementasi dari Al-Quran dan Sunnah itu juga ada dalil-dalil yang lain. Dalam bentuk ijma. Ada bentuk qiyas. Terus. Jadi maka di sini dalilnya surat Al-Imran, qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu muslimun. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Al-Anbiya, Ismail, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka.
Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan. Iman kepada para nabi itu satu paket. Iman kepada para nabi itu satu paket. Karena memang agamanya yang dibawa itu sama, tauhid. Ya, syariatnya berbeda-beda. Disempurnakan sampai kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum, sempurnanya pada Nabi Muhammad SAW. Tapi usul uluddin itu, pokok agama itu sama. Tauhid ini harus betul-betul dijelaskan ya. Masyarakat itu sering seolah-olah Isa itu agama Nasrani, Musa itu agamanya Yahudi, dan orang Yahudi itu orang yang menyeleweng dari agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Nasrani itu agama orang-orang yang menyeleweng dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Itu satu paket. Jadi orang Islam itu paling toleran terhadap agama yang lain. Walaupun secara akidah itu salah, tapi mereka mengaku nabinya Nabi Isa, kita iman kepada Nabi Isa. Walaupun mereka dengan istilah Yesus. Dan terus kan? Ya, ini tadi Shiratal Mustaqim, misalnya jalan satu sistem hidup yang lurus di antara sistem-sistem yang lain yang bengkok. Islam lurus karena ia adalah sistem Allah yang didasarkan pengetahuan kebijaksanaan yang luas. Sedangkan sistem lain didasarkan pada pengetahuan manusia yang serba terbatas dan tidak terlepas dari nafsu kepentingan. Jadi kalau orang Islam sholat kan setiap hari harus ada surat Fatihah, ya. Di dalam surat Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Seharusnya dengan kita setiap hari mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, berarti kita harus kegiatan kita atau aktivitas kita itu sejalan dengan apa yang kita ucapkan. Kalau kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, kan berarti mana itu siratal mustaqim? Berarti harus terus mencari, mendalami. Dan kalau sudah dapat, ini loh siratal mustaqim, ajaran agama, ya dipakai. Setiap hari ihdinas siratal mustaqim, kok kemudian tidak taat kepada aturan-aturan Allah, itu masih kontradiktif. Nah, kalau itu semua dijalankan, maka salamatud dunya wal akhirah. Kebaikan hidup orang muslim yang diperoleh karena Islam dapat dirasakan di dunia dan jadi satu jalan. Jalan yang kita tempuh di dunia ini satu jalan dengan jalan yang akan kita tempuh menuju pada akhirat. Jangan dikotomis. Di satu pihak kita melakukan hal-hal yang menyelamatkan akhirat, tapi tidak melakukan hal yang menyelamatkan dunia, atau sebaliknya. Urusan dunia itu begitu sekretnya, tapi urusan akhirat tidak dipedulikan. Ini tidak konsekuen. Doa yang sering dikatakan doa sabu jagat, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sebelum mendapatkan kedamaian di akhirat, kita sudah damai di dunia. Sebelum merasakan jannah fil akhirah, sudah merasakan jannah fid dunya. Nah gitu. Apa jannah fid dunya? Ya kayak yang disampaikan dalam hadis ya, bahwa keluarga itu adalah baiti jannati. Nah, itu baiti jannati. Rumah tanggaku surgaku. Nah, ini perlu dievaluasi ya. Kita ini sudah bisa merasakan baiti jannati belum? Nah, jangan-jangan jalan kita memang masih bengkok. Karena jalan tujuannya juga belum mendapatkan. Ya, gitu. Nah, ada yang memberikan ilustrasi kalau orang itu rumah tangganya surga itu, wah,
bapaknya datang, maka ibunya anaknya bilang, oh bunga mawar datang. Nah, istrinya datang dari pasar, di mana? Wah, bunga apa ya? Bunga melati atau bunga? Pokoknya bunga-bunga lah gitu. Kalau ada bunga yang layu, sirami, ya, bunga saling mekar gitu, ya, memberikan keindahan, qurrata ayun. Nah, gitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau bukan baiti janati, akhirnya apa? Kebalikannya. Ya baiti nari. Rumah tanggaku nerakaku. Jadi bukan kebun bunga, jadi kebun binatang. Nah, gitu. Awas, ada singa datang. Ada apa lagi? Tikus datang atau apa itu ya. Itu menggambarkan baiti yang bukan janati, ya, baiti nari. Baik, terus. Wah, tadi sudah sebutkan ini sebenarnya ya. Saya ulang lagi, wa anna hadzal siratal mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum la'allakum tattaqun. Ayat ini, untuk menjelaskan ayat ini, Nabi itu membuat garis lurus itu, kemudian juga membuat baris sampingnya bercabang-cabang. Dia memberikan tongkat, ini loh jalanku yang lurus, ini yang diikuti. Nah, jangan mengikuti yang lain-lain. Karena realitanya kehidupan ini banyak sekali jalan. Makanya negara-negara ini ada negara kapitalis, ada negara komunis, kan gitu. Ada ateis, ada ya, kalau keyakinan ini macam-macam. Bahkan dalam satu kelompok orang Islam pun juga ada orientasinya sudah Islam tapi sekuler, gitu kan? Itu tidak sesuai, tidak sesuai dengan ada siratal mustaqiman. Sesuai. Nah, jalan Islam itu dengan segala arti Islam. Al-Islamu dinun syamilun yatanawalu jami'a madzahiril hayat. Yatanawalu madzahiril hayati jami'an. Islam itu adalah agama yang menyeluruh, yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Fattabi'u, itu ikuti. Jadi sampai dalam berislam pun ada yang tidak siratal mustaqimah. Karena tidak siratal mustaqimah, ya tidak lurus. Artinya bahkan ada banyak dalam Al-Qur'an dikatakan apa namanya, sesat, dolalan mubina. Ada dolalan mubina. Dolal ada yang dolal biasa, ada dolal mubina. Kalau dolal dikit-dikit itu namanya mau ke Jakarta, ke barat, oke ya, naik kereta, ketika di Cirebon malah turun, malah jalan-jalan. Nah, ini dolal. Malah ke utara, selatan, mana. Tapi lebih-lebih kalau mau ke Jakarta lewat darat, malah ke timur. Nah, itu dolalan mubina itu. Dolalan mubina. Nah, maka orang Islam itu harus mengikuti ayat ini. Karena inilah jalan yang lurus, fattabi'u, ikutilah. Wala tattabi'us subula. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Nah, ini langsung diberi penjelasan akibatnya kalau kita itu tidak mengikuti jalan yang lurus. Itu akhirnya yang terjadi apa? Wa tafarraqu bikum an sabilihi. Akan mencerai-beraikan. Jadi kenapa orang Islam itu sering pecah belah? Ormas sudah bagus, konflik. Partai sudah bagus, konflik. Yayasan apa ini, anak Islam, konflik. Lembaga ini konflik. Kenapa? Nah, biasanya kan sudah mulai disorientasi. Ada yang sudah tidak mengikuti siratan mustaqimah. Mengikuti sebagian, ikuti yang lain, mengikuti yang lain kan campur aduk itu. Enggak mustaqim. Itu akan menimbulkan tafarraqu bikum an sabilihi. Jadi ini penting sekali, maka di sini tegaskan dzalikum wasaqum la'allakum tattaqun. Ini wasiat loh.
Wasiat yang diwasiatkan Allah kepadamu dengannya, wasiat bukan sembarang wasiat, wasiat dari Allah agar kamu bertakwa. Takwa itu identik dengan istiqomah, tidak tolah-toleh, ya, tidak mudah terombang-ambing, ya, tidak mudah apa istilahnya bunglon. Ya. Dalam hadis disebutkan la takun imma. Janganlah kau menjadi orang yang imma. Imma itu apa? In ahsanan nas ahsantum. Kalau orang berbuat baik ikut baik. Orang jelek ikut jelek juga. Jadi gimana? Ya, kalau ada orang baik ikut baik itu bagus, tapi teguhkan. Ya. Kadang-kadang jelek dan buruk itu kalau orang sudah tidak taat kepada Allah atau tipis ketaatannya, tebal kemaksiatannya itu furqan, hati ini sulit membedakan itu. Mana yang benar, mana yang salah itu sulit. Bahkan sampai bisa dibalik. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Nah, ini pentingnya ilmu di sini. Pentingnya komunitas. Bersama-sama dengan orang yang soleh. Bersama-sama orang yang taat. Tidak cukup. Jadi kalau orang sendirian itu digambarkan seperti kalau ada kambing itu sendirian, maka akan mudah terkam oleh harimau. Tapi kalau kambing kok banyak, saya pernah hidup di Sudan, ya, Sudan. Itu yang namanya kambing itu bisa puluhan kilometer barisan kambing. Dikawal oleh keledai. Wah, itu. Nggak ada yang harimau nggak berani. Tapi kalau sendirian, wah terkam, apalagi harimaunya banyak, ya. Nah, itu. Ini dalam konteks untuk istiqomah itu harus bersama-sama. Perintahnya aja fattabi'u. Nah, itu dia. Pakai jamak, fattabi'u itu jamak. Fattabi'u. Nah, ini kadang-kadang kita mudah ya, terbawa. Baik, terus. Sudah, Ustaz. Sudah? Oh ya. Baik. Jadi itu beberapa poin tentang ini masih ada. Masih ada. Ya rasanya masih ada. Ini menyimpulkan saja ini. Karena itu Islam kemudian menjadi sistem yang paling unggul. Dan sistem itu sistem dari berbagai sistem. Jadi dalam Islam itu ada sistem teologinya, akidah, sistem syariahnya, sistem akhlaknya, sistem politiknya, sistem sosialnya. Itu kita harus tunduk kepada semua itu supaya apa? Mendapatkan kedamaian, keselamatan dunia dan akhirat. Baik, saya kira itu. Sementara kalau ada yang disampaikan, silakan. Oh, ini sudah ada. Kita akhiri kajian di Seman pada malam hari ini dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Doa setelah belajar, Allahumma qad istauda'na kama 'allamtanahu fartidhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Jazakumullah khairan juga kepada Ustaz Tulus Mustafa yang sudah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Kita akhiri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.